ada beberapa makhluk halus yang nempatin batu itu. Coba batunya diambil, terus nanti dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bade dari channel Jelajah Malam. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa lagi, seorang pendaki senior dan penggiat alam bebas dengan Om Dono. Oke. Apa kabar Om? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Kali ini Om Dono akan menceritakan tentang apa ini Om? Ngambil batu tanpa izin di Merapi, dan nggak tahunya itu batu tersebut itu bisa membuat dia sakit. Oh, Itu sakitnya 2 tahun itu. bertahun-tahun. 2 tahun. Iya, 2 tahun ya, cukup lama juga ini. Iya. Oke, saya penasaran, pasti juga kalian penasaran. Oke, mari kita simak selengkapnya bersama-sama. Jadi di tahun 1999 bulan Juni itu saya kedatangan tamu, yaitu teman-teman pendakian lah dari Jakarta, tuh bersama-sama kakak. Nah itu ke Magelang. Mereka itu ada keinginan pendakian ke Merbabu sama ke Merapi. Pada saat itu aku ya bela-belain aja lah. Itu pas dulu KKN itu. Jadi nyolong waktu, naik pendakian ke Merbabu. Nah, ke Merbabu ya, kalau pendakian ke Merbabu itu karena mereka juga sudah mendaki kemana-mana, ke Gunung Gede, Gunung Pangrango, terus Gunung Cermai juga gitu. Jadi ya untuk Gunung Merbabu itu pendakian ini lancar. Dalam pendakian ke Merbabu itu senang-senang aja gitu. Nah terus yang ada catatan itu memang di Merapi. Jadi Gunung Merapi itu punya karakteristik tersendiri. Terus terkadang itu gunung itu aktif, terus ya udah nggak bisa mendaki. Nah kebetulan pas saat itu pas cerah, pas Merapi juga itu nggak mengalami erupsi. Nah gitu. Jadi memang pendakian pada saat itu lancar sampai puncak, terus dapat foto-foto bagus. Di Merbabu juga foto-foto bagus gitu. Dulu masih ada puncak Garuda. Jadi masih ada punya Garuda. belum sempal. Iya. Itu di tahun itu. Jadi sempat ada yang namanya kawah mati. Jadi kita bisa sebenarnya sih kalau cerah, kalau bagus, nah itu bisa turun ke bawah, ke kawah mati itu. Berselang di beberapa tahun kemudian, tepatnya ya antaranya tahun 2000-an, itu bapak saya itu sakit dan harus diterapi. Diterapi itu sampai antaranya 10 bulan sampai 12 bulan, sampai setahun. Tapi alhamdulillah bapak saya sembuh. Terus yang ngobatin bapak saya itu nggak tahu gimana, pas ngobrol-ngobrol itu dia tanya ke saya, ada teman pendakimu yang dari Jakarta itu ada yang sakit sekarang gitu. Ini posisinya di mana ya? Di Magelang? Di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta itu. Terus coba tanya Masku. Kayaknya ada gitu. Dia belum, ya seringnya banyak masuk rumah sakit, sembuh, ntar
sakit lagi, masuk rumah sakit, ya seperti itu. Setelah pendakian ke Merapi. Oh, Gitu. jadi terakhir memang pas Merapi saat sama Om Dono waktu itu. Iya, Ya. terus keterangannya orang pinter itu, tolong kamu yang ngerti, itu dia bawa batu dari Merapi. Terus lagi dia ngomong lagi, itu ada beberapa makhluk halus yang nempatin batu itu. Coba batunya diambil, terus nanti dikembalikan. Gitu. Iya. Nah, sudah itu, oh ya, tapi aku pulang dulu ke Magelang. Itu sempat 1 mingguan di Magelang, terus ngelihat cuaca di Magelang itu panas banget. Lihat terus hawanya, terus Merapi juga asap sulfataranya itu agak tiap harinya itu keluar terus. Berarti kondisi Merapi waktu sedang tidak baik-baik aja ya? Benar-benar kayak menahan sesuatu gitu loh. Iya. Gitu. Paranormalnya itu bilang lagi, ayo cepat ke Jakarta. Gitu, ke Jakarta, kita ambil batu nanti cepat-cepat dikembalikan. Tapi ini nggak usah dibuat rame, karena nanti takutnya cuman paling batu itu buat apa tuh. Arep pundi Mas? Jakarta Mas. Oh alah, bareng yen ngono. Akhirnya cepat ke Jakarta, ketemu lagi, dan sempat kebingungan milih batunya yang mana, nggak taunya dia di Merbabu pun itu bawa batu. Di Merapi bawa batu. Siapa yang akhirnya mencari batu itu? Kakak. Ke rumahnya? Ke rumahnya. Oh iya. Ke rumahnya, terus carinya batunya mana ini. Kalau sekarang bisa di video call, ini yang mana ini batunya ini. Dulu kan belum ada. Iya. Jadi udah diambil semua yang batu-batu di gunung itu. Posisi temen kakak yang sakit ini di mana? Nah itu posisinya itu dia terakhir didiagnosa itu sakit kanker kepala. Itu rambutnya rontok, mukanya kayak orang tua itu, dan kondisinya ya tadinya idealnya itu tinggi, besar, rada gemuk gitu, tapi itu tinggal kulit aja ya, omongannya rada pelo gitulah. Terus akhirnya kamu ambil batu dari gunung? Iya, buat kenang-kenangan. Nah gitu. Terus batunya yang mana nih? Nih dari Merbabu campur semua sama yang Merapi katanya. Udah ada, taruh di situ ada pokoknya gitu. Terus telepon lagi, coba cari batu yang ada endapannya lah. Kayak di Merapi itu kan kayaknya ada endapannya gitu. Atau enggak dibawa aja semuanya. Akhirnya dibawa ke rumah semua. Pilih-pilih, ada ketemu, dirasa itu batu itu satu berat. Padahal itu ya hanya satu segini sih, kecil. Berat banget dibanding dengan batu-batu yang lain. Paranormalnya bilang, ya ini bener nih batunya. Langsung cepet-cepet beli tiket. Langsung ke besoknya tuh pulang ke Magelang. Magelang. Siapa aja yang ikut ke Magelang? Jadi saya sama paranormalnya aja. Oh iya. Dan bis itu pas ke Magelang itu lambat banget. Satu itu ada kejadian, jadi itu paranormal tuh ya ngerjain juga apa nggak tahu lah. Ada anak nangis nggak berhenti, diambil taruh di pundak saya. Misalnya ada yang ganggu di jalan gitu, masuk ke anak bayi itu,
Dia nangis terus, diambil, disaut, masukin ke tempat saya. Nah, masukin lagi. Saya lemes. Dan mobil itu nggak banter-banter banget. Pelan banget. Jadi sampai Magelang itu sampai jam 7 pagi. Nah, udah gitu, Theo, dan kamu tak ini dihilangin itu di Temanggung. Jadi lost, awakku enteng itu di Temanggung. Diambil semua katanya, dilepasin. Tapi aku nggak tahu pas itu lokasinya di mana, nggak tahu tuh. Bis jalan, lagi blur, enteng. Dia cuma pijet-pijet gini, nggak tahu diambil atau dibuang. Itu enteng tuh badannya. Wah, terus aku mikir, ini pengaruh yang batu ini, po ya, gitu toh. Nah, terus sampai di rumah, dia cerita, kita ngeteh-ngeteh dulu, baru nanti aku pulang. Kata. Cuman, mohon maaf sebelumnya, nah, yang tadi malam itu banyak yang mau ngikut. Mau ngikut apa? Ya itu batunya itu mau ikut, ada anak nangis. Di situ masukin ke kamu. Batunya di kamu tuh, masukin. Begitu. Oh iya. Di jembatan lewat, saut, masukin. Nah, gitu. Oh ya? Oh, jadi, Iya. wah, pantesan berat banget gitu. Ya mobilnya juga berat tuh, katanya. Nggak sampai-sampai rasanya gitu. Aku sampai pusing sebelah. Wah, kayak migran gitu. Wah, ini. Akhirnya, sampai di Magelang, yang mau ke Merapi itu siapa? Dipikirin lagi nih, waduh. Terus ada saudaraku, aku nggak apa-apa ya, tak naik ke puncak, terus tak kembaliin. Akhirnya saudaraku yang naikin. Berdua berarti? Apa? Itu kayaknya ada 4 orang kayaknya. Terus naikin ke atas, alhamdulillah lancar, nggak ada hambatan. Ditaruh di puncak Garuda, ada retakan gitu, taruh gitu. Dan sampai turun ke base camp Pak Min itu, langsung ada kabar kalau Merapinya aktif. Itu pas itu di 2001, cuman itu hanya lelehan gitu loh. Nggak ada awan panas. Gembel itu. Alhamdulillah itu. Jadi nggak taunya itu dia mau cerita ketika itu sudah terjadi. Jadi paranormal itu cerita itu loh, kayak gitu. Itu sebenarnya batu itu ditunggu sama penghuninya Merapi. Nggak taunya itu kumpulan penghuni Merapi. Itu ada bagian-bagiannya, ada bagian pasir, bagian batu, ada yang asap, itu kumpul semua di situ. Nah, setelah itu dikembalikan, makanya Merapinya aktif. Itu ceritanya. Dan alhamdulillah temanku yang sakit itu sembuh katanya. Dan diagnosanya nggak jadi kanker otak. Dan itu normal sampai sekarang. Sembuh total. Sembuh total. Dan itu kena keanehannya gitu aja. Cuman pas memang kalau pendakian ngembaliinnya itu lancar, cuman ya yang bawa itu yang jadi beban mental. Jadi bener-bener mau sampai puncak kan hanya ditaruh di situ aja. Menurut yang paranormal kan sampai puncak hal-hal yang kayak gitu, yang unik aja sih pengalaman saya itu. Jadi dia nggak tahu, nggak kenal, terus kok bisa nebak kalau mendaki itu ngambil batu, terus yang batu itu emang diperlukan buat Merapi. Di zaman itu. Setelah itu kan akhirnya Merapi emang di berita emang ada ya tahun 2001 itu. 2001 itu aktif lah. Gitu. Aktif ya. Aktif gitu.
Nah, itu sorenya, itu ada siaran radio, ada siaran TV. Teman-teman yang akhirnya kemudian mengembalikan batu ke Merapi itu, terus pulang lancar, terus Jadi bilang ke paranormalnya, enggak? iya, Heeh. jadi kita ngobrol-ngobrol juga kan paranormal ya dekat rumah sih. Nah, dia buka itu cerita kalau Merapi itu memang lagi nunggu batu itu. Nah, nanti sirkulasinya penduduk bisa nambang Pasir. pasir, batu. Nah, terus nanti dari hawa panasnya mungkin ada awan dingin yang jadi turun hujan. Nah, sirkulasinya itu yang ditunggu sebenarnya. Oh gitu. Nah, jadi setelah itu sempat beberapa kali emang hujan. Hujan, dan akhirnya muncul lahar dingin, Terus dan orang-orang bisa orang bisa nambang lagi, gitu. menambang pasirnya. Nambang pasir lagi gitu. Jadi emang sirkulasinya seperti itu. Pada waktu itu tuh teman-teman sebenarnya tahu nggak sih kalau teman dari kakak ini yang sakit ini, dia itu membawa batu dari Itu nggak ada yang tahu semua. Jadi dia bawa batu, istilahnya itu kalau orang Jawa itu nggak kulo nuwun dulu, nggak ya ngomong secara batin lah, misalnya aku mau ambil batu ini buat kenang-kenangan gitu. Iya. Gitu. Itu nggak main ambil aja, nggak taunya dilalai itu batunya yang itu nunggoni Merapi lah istilahnya. Itu yang di Merapi ya. Kalau yang di Merbabu Sama ya. nggak ada yang tahu juga. Ada yang tahu ya. Jadi dia bilang itu karena ya buat kenang-kenangan aja Buat sih. kenang-kenangan aja. Kalau udah mendaki ke situ. Dan yang dia lakukan itu hanya di Merbabu dan Merapi. Ketika dia naik ke Gunung Gede, Gunung Pangrango, nggak pernah ngambil. Kenapa itu, Om? Nah itu yang aku heran kok, kenapa di Merbabu sama yang di Merapi yang diambil. Gitu. Iya. Ya menurut dia sih keterangannya tuh ada satu kebanggaan kalau ya yang jelas itu untuk pendaki dulu tuh mencapai Merbabu dan Merapi itu budgetnya satu terlalu tinggi juga. Waktu yang dibutuhkan juga cukup lama gitu toh. Terus kesempatannya kalau di era itu dia mendaki itu cuman buat pengalaman sih sebenarnya. Nanti dulu masih ada istilah itu, aku bisa nyeritain ke anakku tuh kalau aku dulu juga udah mendaki ini. Dan kenang-kenangannya batu itu ceritanya. Oh gitu. Iya. Jadi cuman gitu. Cuma sederhana sih sebenarnya. Iya, Tapi yang dilalahnya ya ada batu itu dan berefek dengan dia sendiri. Pada waktu itu kan ambil batu. Kan zaman itu boleh ngambil edelweiss. Ngambil edelweiss nggak waktu itu, Om? Enggak sih malahan. Enggak? Apakah sudah ada pengetahuan waktu itu edelweiss jangan diambil atau seperti apa pada zamannya Om waktu itu? Itu sudah ada. Jadi aku pernah ada kegiatan di Sindoro itu kayak operasi edelweiss kan loh. Itu acara misalnya 17-an. Iya. Terus satu suro, terus kayak tahun baru itu ada operasi di bawah itu. Jadi mereka udah tak terangin, pokoknya kalau ngambil edelweiss, aku tetap tak serah ke kamu dihukum, suruh kembalikan ke atas, monggo loh aku. Iya. Seperti itu, jadi bagus lah. Edelweiss udah dilupakan kayaknya. Cuman hanya mungkin foto di belakangnya Edelweiss gitu jadi background gitu ya dulu jadinya. Dulu tuh Sindoro tuh yang bagus. Apanya? Edelweiss-nya. Jadi masih kalau sekarang udah batu doang. Tapi Om Dono pernah mengambil Edelweiss atau belum? Waktu zaman selama mendaki itu. Selama mendaki jujur pernah ngambil satu kali pas pertama kali aku pendakian. Jadi pertama kali pendaki pertama kali itu di Sumbing.
dan hanya beberapa kita itu simpan dompet. tak laminating, tak laminating, udah. Mungkin kalau masih tak simpan itu bisa. Kalau saya dulu masukin dompet, Om. Iya, di laminating itu taruh di dompet. Iya. Kalau pas di Merapi itu, karena Merapi unik, Iya. terus istilahnya banyak cerita tentang Merapi juga. Aku udah beberapa kali sih sebelum kejadian itu ke Merapi. Jadi ada lewat Balerante, ada lewat Selo, terus ada lewat tempatnya Mbah Marijan. Cuman nggak sampai puncak lewat situ. Gitu. Nah, uniknya itu ketika ada tempat, terus kita foto, itu geser sedikit aja itu Merapi bisa kelihatan di foto itu bagus. Gitu. Geser sedikit kok kurang bagus. Gitu. Jadi uniknya gitu. Kalau lewat Balerante yang sekarang jadi apa? Namanya itu Kelangon sama Kali Talang. Nah, dulu itu pendakiannya lewat situ aku pernah. Jadi Balerante base campnya, terus naik lewat Kali Talang terus naik. Kita ngelewatin ada antaranya hutan sama jadi kenditnya itu ada jembatan. Itu hanya 3 apa 4 batang kayu. Nah, kita harus lewatin situ. Bawahnya jurang. Itu udah tebing lah istilahnya. Itu ngerangkak terus naik. Dan kalau di Merapi itu jangan sekali-kali itu bilang misalnya taruhlah awas jatuh loh. Tuh, terus istilahnya gini, nanti kamu jatuh loh. Gitu. Itu bisa terjadi. Jadi ucapan udah doa mungkin seperti itu ya. Dan akhirnya alam merestui seperti itu. Kalau dulu itu ketika aku ngetawain yang jatuh, aku juga Ikut jatuh. Gitu. Terus pas satu acara diklat juga di situ di Merapi itu, aku niatnya itu kepingin ketemu ular, terus nangkap ular pakai batang kayu gitu, ditangkap ularnya, terus nanti buat peragaan, baru saya lepas lagi. Aku niat gitu aja dalam hati gitu, gak tahu ketemu ularnya. Terus ya udah praktek nangkap ular itu kayak gini, dan itu udah akhirnya tak lepas lagi. Gitu. Yeah. Uniknya di situ Merapi. Kalau di banyak cerita-cerita kayak di Merapi di Pasar Bubrah itu ketemu apa istilah mendengar rame kayak pasar gitu, sering juga. Jadi sering di lewat Selo itu terus ngecamp kita terus rame. Padahal yang ngecamp situ hanya beberapa kelompok. Ada yang pendaki itu yaitu minuman keras di situ, terus dilewer lah istilahnya, kalau bahasanya orang Jawa itu, ayo bocor tenan jatuh. Pas itu ketemu, wah sini bocor jatuh kayak. Dan dia itu istilahnya itu kalang juga ngeremehin gunung, akhirnya gotong. Karena dia dievakuasi itu karena dengkul apa nggak taunya kayak nggak bisa jalan gitu, kaki apa semua. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh tak ceritain ke teman-teman pendaki itu. Kalau dulu ya memang gitu Merapi katanya. Kalau sekarang mungkin untuk mencapai puncak udah tanda tanya kalau di zaman sekarang. Mungkin kalau Merapi dibuka langsung penuh. Iya, karena udah lama nggak buka ya. Gitu. Terus waktu itu pas pas dikembalikan lagi batunya ke puncak Merapi, perintah dari Pak Normal itu emang harus di puncak Garudanya. Dia bilangnya sih di puncak, cuman ya pengertiannya yang naruh ya tetap
di sana. di sana karena memang Dari, tuh nah, karena karena memang ya istilahnya itu eh, ikonnya Merapi itu punya Garuda gitu. Dan kebetulan itu masih masih ada. Jadi bentuk sayapnya, paruhnya itu masih ada. Apik gitu. Ditaruh sebelah situ. iya. Tapi untungnya teman-teman ini yang mengembalikan batu itu juga tidak mengalami hal-hal yang mungkin berat, Iya. tidak terlalu ya mungkin pasti ada hambatan di situ ya. Ya sebenarnya sih dari niat aja sih dari bawah kalau kita mau kembalikan batu itu. Jadi ya alhamdulillah nggak ada hambatan. Kalau saya pendakian itu memang juga ngelihat lingkungan. Jadi nggak hanya pendakian, mendaki terus hanya foto-foto terus ya udah pulang. Besok mendaki mana lagi gitu. Kalau saya enggak, jadi kita dulu itu berlama-lama terkadang di base camp. Jadi misalnya, kita pendakian, kalau dulu kan senangnya malam. Nah, itu sore kira-kira jam 2, jam 3 udah dari base camp. Kekeluargaannya lebih erat gitu loh. Iya. Gitu. Jadi ketika misalnya kita ke sana lagi, oh ini dulu yang ini, udah ayo masuk gitu. Kalau dulu itu logistik gitu kayak misalnya bukannya kita ngasih sisaan gitu loh. Tapi memang karena jauh lah, toko-toko juga belum banyak. Biasa apa? Oh kita ada logistik misal susu masih Mbah atau Pak, ini masih ada logistik. Gimana Kak tinggal di sini? Oh enggak, matur nuwun. Nah itu udah sangat-sangat senang banget gitu loh. Betul. Kayak gula, susu, terus Indomie itu kalau di zaman dulu tuh masih jarang toko lah. Jadi dia senang banget gitu. Terus yang lucu lagi dia juga nggak mau kamu pulang nggak bawa bingkisan. Kadang-kadang sok dibingkisin juga. Jadi misalnya ada wortel, terus ada daun bawang, dibawa semua, lobis gitu. Ayo dibawa gitu. Itu jadi kayak ciri khas yang membekas di saya gitu. Iya. Ketika pendakian itu sering nggak di Gunung Merbabu, terus di Sumbing, Kali Angkrik dulu, itu juga gitu. Monggo dibawa aja, bawa gitu. Itu di Merapi juga kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun kalau ke base camp itu hanya main gitu, silaturahmi itu tanggapannya yang kenal-kenal itu baik, jadi seneng gitu. Kalau sekarang Om masih menemukan hal seperti itu lagi nggak? Aku masih, terus terang. Masih ya? Masih. Iya. Jadi itu kebetulan ya 6 bulan yang lalu lah. Itu hanya cerita gini. Yang di Gunung Andong, warung di atas. Itu tuh mau arung jeram. Satu keluarga. Nah, ada gitu. Mas Don, aku pengen arung jeram sama keluarga aku, boleh? Boleh. Main aja ke rumah aku. Ya udah. Nah, kebetulan pas di hari H, aku nganter tamu. Ya saudara juga sendiri naik gunung. Terus ketemu dia. Nah, udah sekalian kan bawa mobil. Dia bawa janganan-janganan. Sayur-sayur ya. Sayuran. Iya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman mungkin yang belum tahu ya, kalau di Jawa itu khusus Jawa Tengah ya. Jadi kalau sayur itu nanti nyebutnya jangan gitu loh. Ya. Ya. Jadi, jangan apa itu? Jangan kobis, bukan karena melarang kobis, bukan, tapi itu adalah sayur kobis, jadi seperti itu. Gitu. Jadi masih ada yang kayak gitu di zaman sekarang gitu. Iya. Ya itu. Terus arung jeram, terus udah, aku di Gapura tenan Mas. Pokoknya ini kalau aku mau arung jeram aku tak keren kayak gitu. Terus aku kembali ke sana lagi. Kembali ke sana malah disuguh. Ora gelem dibayar.
Selasa. Ini belum kesampaian lagi. Kalau saya mau ke sana lagi, anak-anak udah nagih soalnya. Iya, Oh, kalau iya. liburan ke Ngandong aja. Kalau di Merbabu Lar Bekas ada satu base camp itu yang seperti itu juga. Kayak pada waktu itu yang pas pendakian yang pertama, Hmm. yang Merbabu sama teman-teman itu lewat jalur bekas. Lewat Lar Bekas itu. Tapi bekas dulu itu sama Iya. sekarang ya beda. Itu masih ada 3 jalur. Aku lewat jalur yang kanan dekatnya tebing sungai. Kanan Setelah gitu. pos 1 ya. Nah, Apa setelah jadi makam. makam, terus ke kanan terus ya. Itu ada jalur yang paling pojok, terus yang kedua yang tengah-tengah, yang ketiga yang jalur sekarang. Yang terakhir yang kiri ya, makam Kiri kiri ya. ya itu ya. Gitu ya. Ya, Jane itu kalau di situ asik juga sih di Merbabu yang lewat jalur situ, cuman ekstrim memang. Iya. Kalau pas ketemu di tebing itu yang istilahnya aliran sungai itu, nah pas angin gede ya ngeri Iya, juga. ada juga kejadian yang tahun 96 lewat jalurnya yang Om Dono lewat itu kan ada yang meninggal orang Magelang juga kan waktu itu jatuh ke jurang gitu kan, ekstrim ya. Itu ya, tapi kita juga nggak bisa apa istilahnya nyalahke itu satu orang tersebut, pendaki tersebut apa siapa gitu, karena ya memang di pendakian itu hanya 2, jadi human error sama faktor alam. Iya. Nah itu yang kita pakai. Tapi kalau mungkin ya secara fisik dia belum pemanasan, belum itu dia sudah mendaki gitu. Jadi persiapannya kurang gitu-gitu. Makanya untuk anak-anak yang sekarang dipersiapkan fisik, mental, sama logistik. Logistik ya dalam arti pembiayaan. Iya. Terus logistik yang buat makanannya itu memang sudah harus standar. Sama perlengkapannya. Jangan lupa juga literasi kali ya Om ya. Ya, kalau sekarang literasi udah banyak banget. Banyak, betul, udah banyak juga, tinggal buka gampang. Iya. Kalau zamannya aku tuh nemuin buku 1 aja itu. Jadi ada buku yang untuk gunung-gunung di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Itu ada semua dan lengkap itu dengan jalurnya. Jalur bis, jalur kereta, jalur kita misalnya dari terminal terus naik angkot gitu, itu ada, dan harganya itu di era itu ada juga. Terus untuk pendakiannya dari base camp pos 1, pos 2 itu, dan memang hanya ditandain plang. Maksudnya nggak ada posnya, Nggak ada posnya ya. kecuali ya di Lawu yang di zaman itu udah ada posnya, dibuat dari itu semenan lah gitu, dicor-cor gitu. Oke Om, terima kasih banget ini ceritanya, ini ada unsur edukasinya, tapi ini ada unsur bahwa yang ya tidak masuk, sebenarnya tidak masuk logika, di luar nalar juga ya. Hanya mengambil batu yang pun ini niatnya adalah hanya untuk koleksi, tapi ternyata efeknya adalah dia sakit selama hampir 2 tahun ya. Oke Om, mungkin terakhir pesan dan kesan buat teman-teman sobat Jelajah Malam. Oke, jadi gini, untuk pesannya itu, kita pendakian itu tujuannya untuk mendaki. Kalau bisa dalam pendakian itu istighfarlah, karena kita kepengen melihat ciptaan Allah. Dan hal-hal yang mungkin nanti ketemu, itu memang sudah
garisnya. Kita misal udah seperti itu, oh masih ketemu, berarti kita harus lihat lagi. Itu pengarahan dari Allah. Misal taruhlah pas pendakian kita udah gitu, oh masih ketemu hal yang seperti itu, ya disikapi lagi. Emang itu emang ada. Iya. Gitu. Jangan, wah aku nggak percaya kalau kayak gitu itu klenik itu gini. Nggak gitu. Karena kita hidup Berdampingan, betul, gitu lah. betul. Dan Gitu. Jadi pesannya itu dari cerita aku. iya, iya, sekecil apapun juga karena itu bukan hak kita, pasti ada yang mempunyai lah Iya, seperti itu ya. Kita nggak boleh asal ngambil, gitu. walaupun cuma batu ya, Iya. iya kan. Iya. Ya oke, teman-teman, sekian dari saya, Bade dan Om Dono. Terima kasih, Sama-sama. pengalaman yang luar biasa. Ya. Selamat malam buat Sobat Jelajah Malam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.